Saya akan memulai sedikit apa yang ingin saya sampaikan ini dengan sasaran Kementerian Sosial. Tapi sebelum saya sampai di situ ada pesan Presiden yang selalu saya kutip di setiap kegiatan Kementerian Sosial. Yaitu ini pidato Presiden Pak Prabowo pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober yang lalu. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawe, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah ini selalu kami jadikan pedoman. Kenapa? Karena memang sasaran Kementerian Sosial ini adalah mereka yang seharusnya kita buat tersenyum atau tertawa. Siapa itu? Kita rangkum dalam apa yang kita sebut dengan 12 pas. 12 pas. Siapa itu 12 pas? Pertama adalah anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar, bayi terlantar, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak-anak lain yang memang memerlukan perhatian kita secara bersama-sama. Yang kedua adalah penyandang disabilitas. Ya, data menunjukkan ada 20 juta lebih penyandang disabilitas di Indonesia dengan berbagai ragam. 50% diantaranya belum bisa sekolah pada usia yang mereka seharusnya mendapatkan pendidikan. Belum semuanya bisa bekerja, kalau toh bekerja 70% berada di sektor informal. Kemudian lansia terlantar. Banyak sekali para lansia yang terlantar karena putra-putrinya tidak memiliki kemampuan untuk melayani atau mengurus orang tuanya. Kemudian mereka yang berpendapatan rendah seperti pengemis, pemulung, dan gelandangan. Kemudian mereka yang menjadi korban bencana dan juga komunitas adat terpencil yang memerlukan afirmasi khusus. Ada juga warga binaan, ex-napi atau ex-napiter. Ada korban kekerasan, ibu-ibu yang biasanya jadi korban perdagangan orang, korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang memiliki masalah sosial seperti ODGJ dan lain sebagainya. Kemudian perempuan rentan, tunasusila dan sejenisnya, dan terakhir adalah fakir miskin. Inilah sasaran Kementerian Sosial yang seharusnya dibuat tersenyum oleh kita semua. Dalam kenyataannya mengandalkan anggaran pemerintah saja tidak cukup. Maka itu perlu partisipasi, perlu kerjasama dari kalangan swasta untuk memperkuat apa yang selama ini menjadi pekerjaan kita bersama. Dalam menjalankan program kita memiliki bisnis proses. Kita memiliki mekanisme untuk bekerja yang mudah-mudahan ini perlu saya sampaikan sedikit saja sebagai bahan informasi untuk Bapak Ibu sekalian, di mana pada saatnya ketika punya kemampuan mampu bersinergi dengan pemerintah untuk menyasar mereka-mereka yang kita buat bisa tertawa dengan data-data yang cukup akurat. Pertama-tama kita kerja berdasarkan data. Dan data yang kita pergunakan adalah data mutakhir. Data mutakhir itu adalah data yang sekarang ini atas arahan Presiden itu sedang diproses oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yang merupakan kompilasi dari data-data yang ada di kementerian dan lembaga. Selama ini Bapak Ibu sekalian, sejak Indonesia merdeka, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki data sendiri-sendiri. Kementerian Sosial memiliki data sendiri,
Kementerian Bappenas memiliki data sendiri, BKKBN memiliki data sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu setelah dilantik, Pak Presiden memberikan arahan agar semua data yang di kementerian maupun lembaga itu disinergikan, dikonsolidasikan, direkonsiliasi oleh BPS yang kemudian nanti akan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga tidak ada lagi setiap kementerian lembaga memiliki data sendiri-sendiri. Kalau ini terwujud, maka di masa Presiden Prabowo inilah untuk pertama kalinya satu data Indonesia bisa terwujud. Nah, setelah data itu ada, termasuk data yang 12 pas tadi. Data yang 12 pas, misalnya jumlah difabel, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, data kita update setiap harinya. Dengan data itu kemudian kita intervensi. Intervensi pertamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang kita sebut dengan perlindungan dan jaminan sosial. Mereka harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Mereka harus bisa makan dengan asupan-asupan yang bergizi. Kalau mereka usia sekolah, mereka harus punya ongkos, punya transport untuk bisa ke sekolah. Kalau beliau lansia, beliau bisa terpenuhi juga kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Demikian juga difabel dan seterusnya. Maka itu yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan dan jaminan sosial, termasuk diantaranya adalah membantu iuran untuk BPJS Kesehatan yang disebut dengan PIP, penerima bantuan iuran. Nah, jadi Bapak Ibu kan setelah hak-hak dasarnya terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka bagi mereka yang tidak utuh fungsi-fungsinya direhabilitasi. Seperti di bagian tengah itu adalah bagian rehabilitasi sosial. Misalnya contoh yang paling sederhana dan sering kami lakukan, ada keluarga itu sebenarnya tidak masalah karena dia katakanlah tercukupi semua. Tiba-tiba suaminya sakit stroke. Sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai orang yang mencari nafkah. Karena peran suami adalah mencari nafkah. Maka yang harus dilakukan adalah rehabilitasi dulu. Dipulihkan dulu. Kalau dia penyandang disabilitas, dipulihkan dulu fungsi-fungsi sosialnya. Setelah rehabnya selesai, ya langsung ke paling kanan yaitu pemberdayaan sosial. Bapak Ibu sekalian, 3 tahap inilah yang menjadi pedoman dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam 12 pas tadi. Itu harapannya kemudian kalau sudah berdaya mereka tergraduasi menjadi keluarga yang normal, menjadi keluarga yang mandiri, menjadi keluarga yang memiliki optimisme, menjadi keluarga yang punya orientasi ke depan, menjadi keluarga yang juga tentu mandiri secara ekonomi. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit informasi mumpung kumpul, siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu sekalian ada yang punya rezeki, ada yang punya kegiatan-kegiatan donasi, bisa bekerja sama dengan kami untuk memperoleh datanya, kemudian silakan diintervensi sesuai dengan lembaga atau program Bapak Ibu sekalian.